Apa yang orang kaya tidak ingin lo tahu? Gue mau nanya sesuatu. Lo pernah ngerasa stuck? Kayak semua usaha yang lo lakukan itu sia-sia. Sedangkan orang-orang kaya di luar sana terus-menerus berhasil dan hidup dalam kemewahan. Nah, hari ini gue mau bahas apa yang orang kaya tidak ingin lo tahu, sebuah rahasia yang bisa jadi kunci untuk membuka jalan menuju sukses. Karena percaya deh, informasi ini lebih berharga dari sekadar sekeping emas. Pola pikir berbeda. Pertama-tama, kita harus paham bahwa orang kaya itu punya cara berpikir yang berbeda. Mereka tidak hanya melihat uang sebagai alat transaksi, tapi juga sebagai alat untuk berinvestasi. Bayangkan, ketika lo melihat harga barang-barang mewah, orang kaya melihat peluang. Mereka berpikir panjang. Misalnya, lo pernah lihat iklan motor sport yang bikin lo pengen beli, padahal lo sebenarnya lagi nabung untuk beli rumah. Orang kaya nggak melakukan kesalahan ini. Mereka lebih memilih menginvestasikan uang mereka untuk masa depan. Dan inilah satu hal yang bisa lo tiru dari mereka. Lo tahu, seringkali kita terjebak dalam siklus konsumsi, di mana pertimbangan kita hanya berdasar pada kepuasan jangka pendek. Dengan memahami cara berpikir ini, lo bisa mulai merencanakan masa depan yang lebih baik dan lebih stabil. Menghindari utang kedua. Mereka menghindari utang. Bingung? Gini, utang itu bisa bikin lo terjepit. Apalagi jika lo tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Misalnya, banyak orang terjebak dalam utang kartu kredit yang seharusnya bisa dihindari. Orang kaya biasanya berusaha menghindari utang konsumer, seperti pinjaman untuk gadget terbaru atau liburan mewah. Bayangkan, ada seseorang yang berutang untuk berlibur, sementara orang kaya menghindari pengeluaran yang tidak produktif dengan menabung untuk investasi. Mereka lebih memilih utang produktif. Misalnya, untuk investasi properti yang dapat memberikan pengembalian di masa depan. So, sebelum lu berpuas hati dengan semua barang mewah, pikirkan lagi efek dari utang itu. Ini juga bisa membuat lu merasa lebih bebas secara finansial di masa depan. Berpikir kreatif ketiga, orang kaya berpikir kreatif. Lu tahu nggak sih, kebanyakan orang nggak menyadari bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya. Jangan sampai lo merasa terjebak dalam siklus yang sama setiap harinya. Orang kaya melihat masalah sebagai peluang. Contohnya, seorang pengusaha yang mengenalkan layanan antar makanan saat pandemi. Ketika banyak orang bingung, dia justru menciptakan solusi yang bukan hanya membantu orang lain, tapi juga mendatangkan keuntungan. Kunci di sini adalah adaptasi. Lo juga bisa kok, lo hanya perlu berpikir di luar kotak. Kadang-kadang, solusi terbaik muncul dari situasi paling sulit. Jadi, jangan ragu untuk berinovasi dalam kehidupan lo. Lingkungan yang positif keempat, mereka mengelilingi diri dengan orang-orang positif dan sukses. Pernah dengar pepatah, lo adalah rata-rata dari 5 orang terdekat lo? Ini ada benarnya. Nah, orang kaya mengerti betul hal ini. Mereka memilih untuk bergaul dengan orang-orang yang bisa menginspirasi dan membimbing mereka menuju kesuksesan. Jika lo merasa tidak berkembang, coba deh lihat lingkungan sekitar lo. Apakah mereka mendukung aspirasi lo? Jadi, jika lo masih dikelilingi orang-orang yang suka mengeluh dan negatif, mungkin itu saatnya lo berubah lingkungan. Ingat, energi positif itu menular. Jadi pastikan lo bersosialisasi dengan orang-orang yang membuat lo lebih baik. Pola pikir pertumbuhan kelima. Orang kaya memiliki pola pikir pertumbuhan. Mereka selalu belajar hal baru, entah itu dengan membaca buku, mengikuti seminar, atau belajar dari kesalahan. Ini adalah investasi terbaik yang bisa lo lakukan untuk diri lo sendiri. Lo tahu nggak, Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, menghabiskan lebih dari 1 jam setiap harinya hanya untuk membaca. Dia selalu mencari informasi baru dan tren yang sedang berkembang. Jadi, jika lo mau sukses, mulailah untuk mengalokasikan waktu lo untuk belajar. Kan nggak ada salahnya. Bahkan bisa jadi investasi waktu yang sangat berharga di masa depan. Ingat, setiap pengetahuan baru adalah alat yang bisa bikin lo lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Fokus pada tujuan jangka panjang ke-6.
Mereka fokus dengan tujuan jangka panjang. Ini penting banget loh. Banyak orang yang terlalu fokus pada hasil instan, padahal keberhasilan yang benar-benar berarti adalah yang dibangun bertahap. Orang kaya lebih memikirkan pencapaian besar di masa depan. Mereka punya visi yang jelas dan berani menempuh jalan sulit untuk mencapainya. Malah, banyak dari mereka yang sudah menetapkan rencana jangka panjang sejak muda. Lo bisa mulai dengan menetapkan tujuan jangka panjang dan membuat rencana untuk mencapainya. Ingat, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Setiap langkah kecil yang lo ambil akan membawa lo lebih dekat kepada impian lo. Investasi pada diri sendiri ketujuh. Orang kaya berinvestasi pada diri mereka sendiri. Pendidikan dan pengembangan diri adalah hal yang tak ternilai. Lo berhak untuk berinvestasi pada kursus atau pelatihan yang bisa meningkatkan keterampilan lo. Tidak peduli seberapa kecil biaya yang lo keluarkan, itu adalah sesuatu yang bisa memberikan keuntungan berlipat di masa depan. Gue sendiri pernah mengikuti kursus public speaking, dan itu merubah cara gue berkomunikasi dengan orang lain. Investasi ini seringkali memberi dampak yang lebih besar dari yang lo bayangkan, dan itu menjadi modal penting dalam karier lo. Manajemen waktu yang baik ke-8. Mereka memiliki manajemen waktu yang baik. Lo tahu kan, waktu adalah uang. Ada satu kutipan yang bilang, waktu adalah hal paling berharga yang kita miliki. Orang kaya sangat menghargai waktu mereka. Mereka tidak memperbolehkan diri mereka terjebak dalam kegiatan yang tidak produktif. Coba deh, lo modifikasi jadwal harian lo dan lihat di mana saja waktu yang terbuang sia-sia. Pastikan setiap menit yang lo habiskan itu bernilai. Lo bisa mulai dengan merencanakan aktivitas lo setiap hari dan menetapkan prioritas. Kebiasaan ini akan sangat membantu lo menjadi lebih produktif dan teratur. Mengambil risiko ke-9, mereka tidak ragu untuk mengambil risiko. Nah, ini dia bagian yang paling menegangkan. Risiko bisa menjadi kunci untuk mencapai sukses yang lebih tinggi. Lo nggak akan pernah tahu seberapa tinggi lo bisa melambung jika lo nggak berani melompat. Para miliarder sering mengingatkan kita untuk tidak takut gagal, karena setiap kegagalan adalah pelajaran. Mereka justru belajar lebih banyak dari pengalaman buruk daripada pengalaman baik. Jadi, jangan takut untuk mencoba hal baru. Setiap langkah berani yang lo ambil hari ini bisa membuka banyak pintu kesempatan di masa depan. Memberi kembali ke-10, dan yang paling penting, mereka tidak melupakan memberi. Kesuksesan tidak hanya tentang mendapatkan, tetapi juga tentang memberikan kembali. Orang kaya sering terlibat dalam kegiatan amal dan membantu orang lain. Ini bukan hanya tentang mendapatkan karma baik, tapi juga membangun jaringan yang lebih kuat. Ketika lo memberi, lo membuka peluang untuk mendapatkan lebih banyak hal baik dalam hidup lo. Jika lo bisa membantu orang lain, lo juga menciptakan dampak positif di masyarakat. Ketulusan dalam memberi akan membawa kebahagiaan dan kepuasan yang tak ternilai. Jadi, sudah jelas kan? Kenapa lo perlu tahu semua ini? Ini bukan hanya tentang meraih kekayaan, tapi tentang membangun cara berpikir yang lebih baik, lebih positif, dan lebih produktif. Jangan sampai lo terjebak dalam rutinitas yang itu-itu saja. Ingat, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana cara kita memanfaatkannya dengan bijak? Sekarang, sebelum kita akhiri diskusi ini, ada satu pertanyaan untuk lo. Apa satu langkah kecil yang lo bisa ambil hari ini untuk mulai mengubah hidup lo menjadi lebih baik? Ayo, tulis pendapat lo di kolom komentar dan kita bisa diskusikan bersama. Lo maklumkan, siapa tahu bisa jadi inspirasi bagi yang lain juga. Terima kasih udah nonton. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membangun cara pandang baru di diri lo. Sampai jumpa di video selanjutnya.